Halo, selamat pagi Pak Kevin. Perkenalkan kami dari G7 akan mempresentasikan hasil keseluruhan survei prototype Project Northwest. Next. Seperti yang Bapak ketahui, kami mendapatkan area seluas 8 hektar pada daerah Northwest untuk membangun daerah komersil. Next. Daerah komersil yang akan kami bangun adalah the Dreamland of Citraland, yang dimana akan menopang anak-anak milenial untuk mengembangkan bisnis mereka di sana, baik merupakan sebuah tempat warehouse maupun tempat eksis, yang dimana masa depan era bisnis tren yang terbaru akan melakukan jual bisnis online lebih berkembang daripada memiliki outlet-outlet yang besar. Next. Nah, ini untuk empathy map-nya. Nah, yang pertama itu apa yang akan mereka lakukan? Yang pasti mereka akan membuka bisnis daerah tersebut. Terus apa yang mereka lihat? Lokasi tersebut jauh dari area Citraland Raya. Terus apa yang mereka katakan? Area tersebut masih baru dan sepi. Terus apa yang mereka lakukan jika memiliki rukun tersebut? Yang pertama bisnis, berinvestasi, dan bermitra. Terus apa yang mereka dengar? Nah, mereka itu berasumsi pada area tersebut itu sangat jauh dari pusat kota. Terus apa yang mereka pikirkan? Pains-nya yaitu area itu masih sepi, kan soalnya baru, jadi ragu untuk mengunjungi. Terus G-nya itu mereka ingin menambahkan akses jalan yang proper, jadi tidak perlu masuk melewati Citraland Raya, soalnya Citraland Raya ke area tersebut itu jauh banget. Next. Nah, untuk ideasinya kita menggunakan metode Scamper. Nah, ini ada 3 yang paling menonjol. Yang pertama itu adapt, yaitu memberikan kawasan kafe atau resto itu memodifikasi menggunakan serba digital dan self service. Nah, itu tujuannya untuk menarik para kaum muda. Nah, yang kedua itu modify, yaitu menambahkan kawasan terintegrasi dengan platform digital payment agar mudah untuk melakukan payment dan juga halte point untuk kendaraan umum seperti Grab, Gojek, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu eliminate, itu kita memanfaatkan lahan sebaik-baiknya untuk menjadikan tempat parkir agar pengunjung tidak susah untuk mencari tempat parkir. Next. Nah, ini untuk denah kita, denah 2D kita. Nah, kan ini sebesar 8 hektar. Nah, kita menggunakan konsep 3P, yaitu People, Planet, Profit. Next. Baik, untuk hasil testing, next. Kita mendapatkan data sebanyak 45 orang, dengan diantaranya orang menyatakan setuju dengan konsep yang kami buat, dan 11 sisanya menyatakan tidak setuju. Next. Dan untuk wawancara, 25 narasumber menyatakan setuju dengan konsep yang kami buat. Mereka menganggap antusias ideasi yang kami paparkan, dan mereka berharap bisa menjadikan destinasi baru ke depannya nanti. Next. Dan untuk umur, rata-rata kuesioner kami berada di umur 20 hingga 25 tahun, di mana adalah masa produktif bagi manusia dewasa. Oke, next. Baik, untuk airsoft area, dari data yang kami dapatkan menyatakan bahwa setengah dari mereka menyatakan setuju dan sisanya tidak. Dari aspek setuju yang kami dapatkan adalah airsoft merupakan salah satu permainan yang cukup seru dan menantang, selain itu akan menjadi adds value sendiri bagi kawasan ini, sehingga pengunjung tidak hanya datang untuk mencari kebutuhan sehari-hari, dikarenakan tempat ini yang berdekatan dengan IKEA. Oke, next. Nah, untuk IKEA dan Hypermart, ini merupakan kedua tempat destinasi ruang publik. Sebagian besar data yang kami dapatkan menyatakan setuju dengan adanya 2 layanan publik tersebut. Dengan adanya 2 kawasan komersil di wilayah tersebut, maka dapat meningkatkan minat masyarakat untuk datang berkunjung. Karena adanya perasaan bahwa semua barang kebutuhan lengkap dan tersedia, termasuk inovasi baru seperti IKEA dan airsoft area tersebut tadi. Oke, next. Oke, kemudian ada venue Grand Place, sebagian besar data yang kami menyatakan setuju dengan adanya penawaran tersebut, karena kita menghadirkan penghijauan atau hijau di kota, dan ini juga mendukung adanya go green di
berkembangnya pusat kota Jawa Timur. Next, kemudian ada sport center dan food street town. Rata-rata para kuesioner ini setuju dengan konsep yang dimana sport center berdekatan dengan food street town karena dapat memudahkan orang yang telah berolahraga yang kehabisan tenaga kemudian mengisi tenaganya kembali di street town. Oke, next. Kemudian ini ada drive-in senja. Padahal kami yang mendapatkan ini banyak yang pro dan juga ada yang kontra karena pola masyarakat yang masih suka menonton di dalam bioskop ruangan tertutup ketimbang menonton layar lebar yang tersedia di mobil. Jadi karena kerugian kos dan juga menurut mereka hal ini hanya ramai sesaat saja atau hanya ikut tren-tren aja. Okay, next. Untuk cold kitchen dan self service ini sendiri kami kembangkan pada food street town yang dimana ternyata cold kitchen ini sendiri masyarakat masih kurang paham karena mereka berpikir bahwa cold kitchen ini akan memakan banyak kos. Sedangkan yang dimana justru kebalikannya, cold kitchen juga dapat mampu meminimalisir sampah makanan yang ada dan juga memaksimalkan operasional yang ada, sehingga tidak memakan kos yang begitu banyak. Untuk self-service, rata-rata kuesioner kami itu setuju dengan adanya self-service. Namun diberikan catatan harus hybrid karena pola masyarakat yang masih suka dengan budaya dilayani. Jadi harus ada outlet yang melakukan pelayanan. Next. Nah, untuk membangun kawasan komersil yang belum ada, rata-rata kuesioner kami ini tertarik karena mereka penasaran dengan apa yang baru dan tertarik ingin mencoba atau mengunjungi tempat tersebut. Next. Nah, karena menyangkut ruang publik, kami berinisiatif untuk memberikan akses stop center dan transportasi umum agar pengunjung lebih terarah dan merasa nyaman bila mana ingin menggunakan layanan transportasi online seiring perkembangan zaman. Next. Nah, alasan memilih kawasan. Rata-rata kuesioner serta wawancara yang kami bagikan memilih tempat food street center karena dapat memudahkan pihak Gojek maupun Grab untuk mengambil makanan jika terjadi pesanan makanan online dan juga tidak merepotkan pengguna transportasi online. Next. Nah, berikut hal-hal yang sering diperhatikan oleh kuesioner kami. Rata-rata hasil kuesioner yang kami berikan menunjukkan bahwa mereka mengunjungi lokasi tersebut apabila lokasi tersebut memadai, memiliki banyak makanan, fasilitas yang sesuai, kenyamanan, dan juga kebersihan. Ada beberapa hal-hal yang lain menurut kami banyak juga yang diperhatikan oleh kuesioner kami. Namun sebagian besar bertuju pada hal-hal seperti ini. Next. Kelebihan dan kekurangan. Nah, pada bagian kelebihan di kawasan ini menurut data hasil kuesioner kami mengungkapkan bahwa tempatnya luas dan juga terdapat mobilitas akses menuju ke tempat itu telah kami sediakan. Namun kekurangannya adalah aksesnya yang sangat dalam atau terlalu jauh dan lokasinya sedikit jauh pada daerah perbatasan antara Gresik dan juga Surabaya yang ada di pada daerah utara Surabaya dan juga kawasannya itu terlihat sepi nantinya. Next. Baik, dan ini beberapa bukti-bukti wawancara yang telah kami dapat, yaitu next. 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 Coba di play. Oke.
Oke, next. Baik, sekian terima kasih dari kelompok G7. Kami mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Oke, sekian terima kasih. Selamat pagi.